Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Sa'id ibn al-Musayyab, diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, an Salmana, dari Sayyidina Salman al-Farisi, marfu'an, padahal hadisnya marfu' sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, telah berpidato pada kami semua para sahabat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hari daripada bulan Sya'ban. Faqala, maka berkata, bersabda oleh baginda Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kaum muslimin, qad azallakum syahrun azimun, sungguh telah datang padamu oleh bulan yang amat sangat agung. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang berlimpah barakah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik di mata Allah ketimbang dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an, telah menjadikan oleh Allah akan puasa di siang harinya faridatan, akan kewajiban, wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan ibadah malamnya yakni tarawih tatawwu'an, akan ibadah sunat hukumnya. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu, barang siapa beribadah mendekatkan diri kepada Allah di bulan tersebut dengan satu macam saja dari kebaikan, niscaya ada oleh dia yaitu seperti orang yang menunaikan akan ibadah wajib pada barang yang selain Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, barang siapa menunaikan akan ibadah wajib pada Ramadan, niscaya ada oleh dia yaitu seperti orang yang menunaikan akan 70 ibadah wajib pada barang yang selain Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah, sabar itu ganjaran pahalanya yaitu surga. Wa syahrul muasati, bulan penyantunan, menyantuni. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan yang ditambahkan pada bulan tersebut rezekinya orang beriman. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, barang siapa memberi buka, takjil kata kita orang, pada bulan Ramadan akan orang yang berpuasa,
niscaya ada oleh dia yaitu pengampunan bagi dosa-dosanya dan membebaskan dirinya daripada neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi syai'un, dan ada baginya, bagi yang ngasih buka, seperti ganjaran orang yang berpuasa tanpa bahwa dikurangi dari ganjaran orang berpuasa oleh sedikit pun. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaima, tidaklah semua kita mendapatkan akan sesuatu makanan yang memberi buka ia akan orang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw madqati laban. Memberikan oleh Allah akan ini pahala akan orang yang memberi buka akan orang berpuasa atas sebutir kurma atau seteguk air atau seteguk susu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Dan Ramadan itu adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan terakhirnya pembebasan dari neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa meringankan daripada karyawannya pada bulan Ramadan, niscaya mengampuni oleh Allah baginya dan membebaskan dia dari neraka. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin, perbanyaklah di bulan Ramadan daripada memohon 4 perkara. Khaslataini turduna bihima rabbakum, 2 perkara kau minta redha dengannya akan Tuhanmu. Wa khaslataini la ghinan lakum anhuma, dan 2 perkara yang dibutuhkan bagimu daripada keduanya. Amal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fahasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun 2 perkara yang kamu minta redha dengannya akan Tuhanmu, maka yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan memohon ampun kamu akan Allah. Wa amman latani la ghinan lakum anhuma, adapun 2 perkara yang dibutuhkan bagimu daripada keduanya, fatas'aluna Allah al-jannata, maka meminta kamu akan Allah akan surga. Wa ta'uduna bihi minan nar, meminta perlindungan kamu kepada Allah dari neraka. Wa man saqa sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yatma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang memberi minum ia akan orang berpuasa, niscaya memberi minum akan dia oleh Allah dari telagaku dengan satu minuman yang tidak haus ba'daha sesudahnya abadan selama-lamanya. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Baihaqi, hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, bentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan oleh kita yang akan memasuki bulan Ramadan? Saya mau gambar dulu biar mudah. Ada orang kaya raya di Karangtengah bikin pesta rakyat gratis, pesta besar-besaran, big party. Jadi pesta yang luar biasa. Di dalam pesta itu dia menyediakan berbagai macam menu makanan begitu. Dari makanan yang kelas kampung yang jarang nongol, ongol-ongol,
ancemon, dongkal, pokoknya apa makanan macam-macam begitu. Minyak goreng, masya Allah. Pokoknya apa aja makanan ada, dari kebuli Arab, kebuli kambing, kebuli ayam, sampai kebuli Betawi, nasi uduk, semur jengkol. Apa aja makanan ada. Begitu. Dari masakan Padang sampai masakan Betawi, masakan Jawa, semuanya lengkap menu itu yang menggugah selera. Begitu juga minuman, macam-macam minuman, dari mulai dia es kelapa muda sampai bir peletok, es cendol, teh manis, susu, sirup marjan, sirup jamrud, bukan marjan doang, pokoknya apa dah, sirup bacan, pokoknya minuman, ribuan minuman yang menggugah selera ada pada pesta itu. Luar biasa. Ini orang kaya bikin pesta. Saudara sekalian, orang yang baik, orang yang bajik, orang yang bijak tidak tertarik dengan menu-menu yang indah itu, enggak. Menu yang menggugah selera tuh enggak kepengen dia. Itu orang bajik namanya. Itu orang bijak namanya. Enggak tertarik dengan menu-menu itu, enggak. Kenapa? Sebab orang yang bijak, yang di otaknya diundang atau tidak. Begitu. Diundang apakah enggak? Biar menu enak, kalau enggak diundang sama aja bohong. Itu namanya gambar doang, kayak yang biasa di share di WA, duren, bikin ngiler doang gambar. Gitu, nyampe kagak. Namanya karena enggak diundang. Jadi yang paling pokok itu memikirkan undangan. Makanya dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sufi besar, makamnya di Baghdad. Moga kita dikasih rezeki luas, kita bisa berziarah ke Baghdad, ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di Jawa banyak manaqiban ya. Kata Syekh Abdul Qadir, ya ayyuha, tuh namanya nida. Ya tuh huruf nida, undangan, huruf undangan. Alladzina amanu namanya yang diundang. Namanya enggak semua muslim dapat undangan pada big party tersebut, meski menu menarik. Sebab yang bisa menikmati menu-menu yang luar biasa menggugah selera itu adalah yang mendapatkan undangan. Maka yang diundang bukan muslim saja,
Karena banyak muslim yang gak dapat undangan, sehingga malam sahur jam 9 sahur kakinya kelihatan bergelantungan, kata Pak RT. Kenapa siang hari merokok? Kenapa siang hari dia makan? Enak kayaknya di Ramadan. Kita tak perlu marah. Justru yang perlu kita iba dan sedih. Sian tuh orang kagak diundang. Padahal KTP-nya Islam. Enggak diundang dalam pesta besar. Pesta besar. Timbul pertanyaan, saya pengen tahu dah pesta itu menunya apa-apa, percisnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, juga Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya dari sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi bilang begini, berbicara menu-menu pesta besar. Kata beliau, di akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan ribuan kaum muslimin Madinah kala itu, menjelang memasuki bulan Sya'ban. Maka baginda Rasul berpidato memberikan informasi tentang Ramadan, sebagai memberikan tahu kepada kaum muslimin ada apa di balik bulan suci Ramadan. Kata Sayyidina Salman, kala itu Nabi berpidato di hadapan kaum muslimin, pidato menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Dan ini pidato kudu disampaikan kepada semua muslim. Yang belum tahu biar tahu, yang udah tahu biar ingat, yang udah ingat biar mantap dia tentang kalam mulia yang keluar dari bibir mulianya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ayyuhan nas, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, termasuk yang hadir maupun yang tidak hadir, wahai sekalian manusia, sebentar lagi bulan amat sangat agung akan datang menghampiri Anda sebagai tamu. Bulan yang agung akan bertamu kepada Anda. Anda tuan rumah, bagaimana memperlakukan tamu agung itu? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ramadan bulan agung, yang ngomong Nabi yang agung, yang tahu tentang keagungan bulan agung, wa ma a'dhamah dzaka syahral azim, alangkah agungnya bulan yang Nabi yang maha agung menyebutkan tentang bulan Ramadan sebagai bulan agung. Kayak apa itu agungnya? Bagi kita yang awam, yang jiwanya tidur, percaya aja dah. Meski kita tak mengerti, Nabi kalau udah menyatakan itu bulan agung, sampai dalam hadis yang lain Nabi menyatakan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan dalam setahun. Kalau udah ngomong raja, udah paling topnya itu bulan. Yang bilang adalah Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang mengerti tentang apa yang diatur oleh Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung bilang kepada Nabi yang agung tentang ada bulan dari 12 yang agung, yaitu Ramadan. Nabi menyatakan qad adhallakum syahrun azim. Azim, azim. Nabi yang bilang agung. Seberapa agungnya bulan yang Nabi yang agung menyatakan tentang bulan itu adalah bulan yang agung. Syahrun mubarak, tamu yang datang adalah bulan penuh berkah. Mahiyal barakah, ziyadatul khair fima huwa min sya'ni khair. Apa sih berkah-berkah itu? Berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan pada sesuatu yang sejatinya sudah baik. Namanya berkah. Analogi sederhana, pisang kasih keju, kasih mentega, kasih susu, kira-kira enak nggak? Enak nggak? Bukan enak lagi, gagang pacul dikasih keju, kasih mentega, kasih susu, dijilatinya enak, gagang pacul. Pisang itu udah enak, ditambah keju yang enak, ditambah mentega enak, tambah susu yang namanya berkah. Ramadan bulan berkah, kebaikan demi kebaikan demi kebaikan begitu banyak di bulan itu. Mana di antara keberkahan Ramadan? Nabi jelasin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang mana kita ibadah di malam itu punya nilai 1000 bulan. Ini adalah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayangnya Nabi kepada umat. Nabi sedih, umat-umat terdahulu umurnya panjang, panjang umurnya. Umatnya Nabi antara 60 70. Bagaimana ibadah biar sama kayak umat dulu, apalagi biar masuk surganya duluan. Memohon kepada Allah, Allah ijabah. Maka umatnya Nabi dikasih ada satu malam di Ramadan adanya, yang nilainya kalau kita ibadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Apa makna 1000 bulan? Ada dua. Yang pertama, tahdidan. Apa itu tahdidan? Udah belum? Hah? Ini yang bener nih? Oh belum. Udah? Oh belum. Saya minum dah biar saya nggak bingung. Tahdidan, kalau tahdidan 1000 bulan dibagi 12. 1000 dibagi 12 berapa? 83 tahun 4 bulan. Ibadah di malam itu sama dengan kita ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu seumurnya kita. Jangan bersedih yang dulu mudanya ora jelas, nyolong jambu kecilnya begitu, ada aja. Ada malam bisa menutup segalanya, adanya di Ramadan.
nilainya 83 tahun 4. Hah? Bener nggak? Udah ngitung belum? Waduh, hitunglah. 1000 bagi 12. Cepetlah punya HP ini. 83,33 ya 4 bulan itu dibilang 83 tahun 4 bulan ya 83 tahun 4 bulan. Itu pendapat pertama. Yang kedua, 1000 bulan itu maknanya tamsilan, sebagai bentuk perumpamaan. Artinya angka dalam bahasa Arab yang tertinggi 1000. Dalam bahasa Arab enggak ada lebih dari 1000 itu. Enggak ada. Asli bahasa Arab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Udah mentok. Dalam bahasa Arab juta tuh nggak ada. Dalam bahasa Arab asli nggak ada sejuta. 1000 tertingginya. Maka sejuta dalam bahasa Arab alfu alfin. Alfu alfin, 1000-nya 1000 kali. Begitu. Hah? Masa semiliar? Hitung yang benar. Hah? Nah, iya, 1000 kan nolnya 3. 3 tambah 3 6, kasih 1 lah juta lah, nggak bakal bergeser. Hah? Enggak lah, masa 10 juta? Waduh, nih jangan sampai dagang jengkol besok Ramadan, rugi nih. Balikinnya 1000 kali 1000. Semiliar. Tuh, tahu dia. Tuh. Bagaimana? Ini 1000 kali 100 berapa? Hah? 100.000 kali 10. Lah iya, itulah yang namanya 1000 kali. Berapa? Sejuta. Karena bahasa Arab tidak ada, baru muncul miliun. Itu mu'arrab, bukan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab asli tertinggi itu 1000. Jadi sehingga di malam itu ibadah lebih tinggi dari 1000 bulan. Bukan maknanya 1000 percis yang 83 tahun 4 bulan, bukan. Tapi lebih tinggi dari sepanjang kapan aja. Begitu maksudnya. Dari berjuta-juta bulan maksudnya. Karena bukan ukuran pasti. Karena 1000 dalam bahasa Arab angka tertinggi. Mentok. Jadi maknanya lebih tinggi dari angka tertingginya angka. Bila kita tertingginya T, begitu dalam bahasa Indonesia, maka pengertiannya pada malam itu ibadah bernilai sama dengan 1000, sama dengan 1 triliun bulan. Begitu kalau dalam bahasa yang sesungguhnya. Saking tingginya, nggak ada lagi. Itu begitu. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Tapi malam apa? Dilihat aja di kitabnya tuh. Kapan 1 Ramadan? Itu ada di sini. Udah saya jelasin. Pada halaman berapa ini ya? 40, 41. Jangan malam ini dah. Nanti. Malam ini ntar nggak dengerin ini. Pokoknya 40, 41 udah ada tuh. Lihat aja. Kapan 1 Ramadan? Kata Imam Ghazali. Lihat aja 1 Ramadan. Ntar ketemu nih rumusnya nih. Dari yang saya, hasil penelitian saya.
Enggak bergeser, kata Imam Abdul Hasan Asyadili, pembangun Thariqah Syadiliyah. Apa yang dirumus Imam Ghazali pedalaman 41 itu enggak bergeser. Ada dilihat kitabnya. Tapi enggak saya terangin malam hari ini. Begitu. Nanti biarin yang nonton YouTube bakal nanya sama yang ngupload kontennya. Itu urusannya dia. Begitu. Ramadan, bulan apa itu? Menunya puasa siangnya wajib, tapi tarawehnya sunat. Biar kata sunat, taraweh bukan kayak duha. Kemarin enggak duha hari Kamis, kita mau kodok sekarang nih, boleh. Kemarin Ramadan enggak taraweh, saya mau taraweh sekarang. Dikata orang miring. Begitu. Jadi jangan sembarangan. Tarawih berapa rakaat? Itu di Indonesia ada dua opsi. Ada yang pakai diskon 60%, ada yang enggak. Itu terserah saudara. Malamnya ibadah sunnah. Mana menu Ramadan yang lain? Kata Nabi, siapa ibadah sunnah di Ramadan, apa aja itu bernilai ibadah wajib. Salat duha, sekali duha sama dengan 70 kali lipat ganjarannya di luar Ramadan. Tahajud 2 rakaat sama dengan 70 hari di luar Ramadan. Sekali 70 kali. Pokoknya minimal bandingannya 70. Ibadah apa aja? Sedekah di Sa'ban 100 1000 di Sa'ban. Kalau di Ramadan 1000, maka sama dengan 70.000 di luar Ramadan. Enggak kehitung dah. Sedekah makanan buat orang buka, tapi bukan dohor. Itu dohor baginya. Bukan. Siapa ibadah wajib di Ramadan bernilai 70 kali. Pokoknya Ramadan terkecilnya lipatannya 70. Yang sunnah kali 70 sama dengan nilai ibadah wajib. Ibadah wajib dikali 70. Zakat di Ramadan bernilai enggak kayak itu. Berkahnya Ramadan. Itu Ramadan. Tapi kalau kita zakatnya jatuhnya di Sa'ban, jangan ditunda di Ramadan biar gede. Jadi kecil. Karena ngulur-ngulur. Iya, lain cerita. Itu menu namanya. Pokoknya yang sunnah jadi wajib Ramadan. Baca tasbih sekali udah nggak kehitung dah Ramadan. Baca la ilaha illallah gede nilainya Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Ramadan itu bulan kita disuruh sabar, menahan, saum menahan, habis. Sabar. Iman itu satu kesatuan yang utuh, yang terbelah dua seperti belah semangka. Dalam hadis Baihaqi dinyatakan al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu satu kesatuan yang utuh terbelah dua, separuh pada syukur, separuh pada sabar. Ibadah puasa kategorinya bukan syukur, tapi sabar. Sabar tuh balasannya berapa? Terendahnya balasan orang sabar surga. Itu terendah. Tertingginya enggak kehitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibayar orang yang sabar, ganjaran sabarnya, balasannya dibalas orang sabar. Seberapa? Bighairi hisab, di luar perhitungan akal manusia. Sulit
saking godenya, terendahnya surga. Sabar. Dan sabar itu balasan terendahnya surga. Wa syahrul muasat, Ramadan itu bulan berkasih-kasihan, bulan penyantunan. Maka orang Betawi tempo dulu kalau Ramadan nganterin pembukan namanya. Buat orang buka gitu. Jadi dari rumah sini nganterin kolak pisang, dia kolak singkong, begitu. Begitu. Jadi kayak tuker-tukeran. Begitu, tapi bukan tukeran, saling berkasih-kasihan. Saking pengen ngasih makan orang yang berbuka sebisa dia. Itu begitu. Dan bulan di mana rezeki orang mukmin, rezeki batin, rezeki zahir, batin banyak di Ramadan. Siapa orang yang ngasih buka orang puasa, dosanya rontok habis dan bakal dibebaskan dari neraka. Ngasih buka dan dapat ganjaran sebanyak yang didapat oleh orang yang buka puasa. Maka beda antara ngasih buka puasa orang di masjid ganjarannya nggak sama. Ini ada orang 100, saya kasih buka, nggak sama, tergantung. Begitu. Bagaimana dia berpuasa? Ada yang habis sholat subuh tidur, bangun dohor, habis dohor tidur, bangun asar, habis asar tidur, bangun maghrib, buka lah dikit. Ada yang baca Quran mulu, banyak kan? Maka ngasih buka santri lebih besar ganjarannya yang ibadah terus. Bagaimana dia ibadah? Jadi nggak sama. Ngasih buka tuh nggak sama ganjarannya. Sebanyak apa dia? Sebanyak daripada yang puasa itu dapat berapa dari Allah? Sebanyak itu dia dapat. Maka milih-milihlah kita. Ada orang rajin banget ke masjid begitu. Ini kita kasih buka, kasih dia. Begitu. Kasih dia. Kenapa? Jelas. Kayak begitu. Jadi jelas, enak. Punya nilai. Mendengar itu sahabat juga nanya, ya Rasulullah, enggak semua kita orang kaya Nabi. Ada juga di antara kita yang susah hidupnya, pengen juga dapetin ganjaran gede kayak begitu, pengen ngasih takjil. Tapi dari mana ganjaran segede gitu wong ora gablek? Apa kata Nabi? Ganjaran itu Allah berikan orang yang ngasih buka walau 1 butir kurma, roti dah sepotong, pisang goreng atuh, tahu susu atuh, depan itu aqua segelas atau susu segelas, itu segitu. Masa air segelas orang punya? Semiskin-miskinnya muslim air mah punya. Dikata miskin minumnya aqua mulu. Lah kan bukan orang miskin yang kayak begitu mah ya. Begitu. Begitu. Mana udah ganti sekarang karena kurang sehat minumnya fit. Itu begitu saudara. Ya Allah. Ketika disampaikan oleh Nabi, ternyata ringan. Ngasih aku aja segelas gede ganjarannya. Tapi kalaulah kita mampu mah, aqua segelas diiringi sama nasi padang, ya sama rendang dah. Begitu. Nah belinya sama Pak Haji kita. Kan punya usahanya warung padang tuh. Di apa itu Peninggilan apa ya? Japos. Japos. Orang tua kita nih nurut takwa. Doain biar usahanya maju, biar tambah berkah. Jadi asih begitu, asih.
Nabi menyatakan Ramadan itu dibagi 3 kategori. 10 pertama namanya disebut rahmat, 10 kedua namanya ampunan, 10 ketiga namanya pembebasan. Rahmat sama ampunan lebih gede ampunan. Ampunan ama itqun minan nar lebih gede itqun minan nar. Tapi orang keliru. Dia pengen dapat itqun minan nar di 10 hari terakhir, diam di masjid i'tikaf 10 terakhir demi itqun minan nar. Padahal kalau kita pengen tahu, itqun minan nar itu namanya SMA, maghfirah itu namanya SMP, rahmat itu namanya SD. Dia pokoknya gue nggak pakai SD, langsung SMA aja. Bener apa salah? Lah salah. Kalau kita pengen dapetin maghfirah, kita kudu ngejar rahmat. Kalau kita pengen dapat itqun minan nar, kita kudu ngejar maghfirah. Begitu. Lah, enggak pakai persiapan main bola, enggak pemanasan, langsung terjun aja, jebol. Sorry, gue mau i'tikaf di Masjid Raya aja. Kalau Masjid Raya itu menunya enak-enak, di menu dia, bukan ibadah. Ada yang kayak begitu tuh. Kayaknya yang nyengir-nyengir ini saya curiga ini. Begitu. Menu dia. Dia nggak tahu karena nggak persiapan. Dia kata i'tikaf, dilihat bener. Lagi i'tikaf, zikir la ilaha illallah. Saya dengerin dari pintu samping. I'tikaf. Bukan. Ngorok. Kurang persiapan dari awal. Kalaulah kita punya karyawan, dikasih keringanan. Kalau kerja biasanya sampai jam 8 jam, kurangin. Kalau kerja berat dikeringanin, atau cara ngeringanin gajinya didobelin. Itu namanya THR, tendangan hari raya. Tunjangan, tunjangan. Itu Allah ampuni dan Allah bebaskan dari neraka. Kemudian Nabi berpesan, zikir apa di Ramadan yang kudu banyak? Kata Nabi 4. Ini kudu banyak di Ramadan 4. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. 2, astaghfirullah. 3, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berapa banyak? Sehari dapetin 300, baru minimal banyak. Ada yang sehari 300 kali tingkat SD, ada yang sehari 1000 SMP, ada yang sehari 10.000 SMA. Kalau kita SD, SMP, SMA, PAUD, ya Allah, besok naikin, insya Allah. Kita baca zikirnya begini sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang banyak, kata Nabi, kita butuh mendandani tauhid, memperbaharui tauhid. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kita butuh beristighfar, kita butuh keridhaan dan surga, dan kita butuh perlindungan dari murka dan neraka. Empat ini adalah aurat-aurat Ramadan. Siapa yang ngasih minum di Ramadan, Allah kasih minum dari telaganya Nabi, namanya Telaga Kausar. Saudara sekalian, saya singkat, ini namanya menu-menu hidangan Ramadan. Maka mumpung kita belum masuk Ramadan, mari berbenah. Laksana ada besan mau datang ke rumah kita, kan kita rapihin. Maka kita harus rapihin dulu di Sya'ban ini dengan banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Mumpung di Sya'ban, bulannya Rasulullah. Inilah yang paling penting, dan ini pidatonya Nabi menyambut Ramadan. Tujuannya biar umat tahu betapa enaknya menu-menu yang begitu menggugah selera yang ada di Ramadan. Moga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ramadan esok ini adalah Ramadan yang terindah dalam sejarah hidup kita. Amin ya rabbal alamin.